Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Yasinta, di YouTube channel aku, Yasinta Sinta. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas atau ngasih info ke kalian mengenai merkuri dan juga bahayanya. Nah pasti dari kalian udah tahu banget apa itu merkuri, karena terutama kita sebagai perempuan sudah sangat akrab dengan merkuri karena menggunakan kosmetik seperti itu ya. Atau mungkin beberapa dari kalian udah denger kan kosmetik yang mengandung merkuri kayak gitu. Nah tapi sebelum aku lebih jauh ngebahas tentang merkuri itu, sebelumnya aku mau minta tolong ke kalian untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel aku Yasinta Sinta. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku Yasinta Official. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja videonya. Oke, seperti yang tadi udah aku bilang bahwa di video ini tuh aku akan membahas tentang merkuri dan juga bahayanya. So, kita mulai aja si pembahasannya. Jadi teman-teman, merkuri itu adalah bahan kimia yang emang udah kita tahu banget. Dan aku yakin beberapa dari kalian udah tahu dengan pasti apa itu merkuri, apa bahayanya. Terutama untuk kita sebagai perempuan yang mempergunakan make up seperti gitu kan pasti udah tahu ya apa itu merkuri gitu. Nah tapi di sini akan aku coba jelasin juga mengenai definisinya. Jadi si merkuri itu merupakan unsur batu alam atau unsur logam itu yang tersebar di kayak batuan alam, terus juga di unsur seperti air, udara, seperti itu. Dan dia itu bersifat seperti senyawa organik dan juga anorganik. Nah, oke. Selama ini kita kan udah ngeliat tuh pemberitaan di televisi, di berbagai media, baik itu di televisi maupun internet ataupun koran, majalah, dan lain sebagainya, itu ngebahas tentang yang namanya merkuri. Dan juga ada berita bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu waktu itu menciduk beberapa jenis kosmetik yang beredar di pasaran, dan ternyata kosmetik-kosmetik tersebut ternyata mengandung merkuri dan juga hidroquinon gitu ya. Dan setelah kita telaah itu ternyata memang merkuri itu sangat berbahaya karena merkuri itu sifatnya tuh korosif. Ya mungkin sebagian dari kita atau banyak dari teman-teman yang mungkin udah pernah pakai krim-krim yang mengandung merkuri yang kelihatannya tuh bagus gitu di awal, instan, ketika kita pertama pakai dia langsung mencerahkan kulit, langsung membuat kulit menjadi putih seperti itu. Tapi ternyata dampaknya itu sangat besar gitu. Jadi hasil yang kita peroleh di awal yang instan itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan ke depannya gitu. Jadi nanti justru kulit kita itu akan rusak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya si merkuri ini sifatnya tuh korosif. Jadi ketika kita menempelkan atau mengoleskan krim pencerah, krim pelembab seperti itu ke muka kita, itu justru lama-kelamaan akan membuat kulit kita tuh semakin tipis gitu. Nah, ini juga aku dulu pernah tuh pengalaman juga sekalian share gitu ya ke kalian. Jadi kejadiannya itu sekitar 5 tahun yang lalu kurang lebih. Mungkin karena aku tergiur sama produk kosmetik yang emang waktu itu pemasarannya lumayan kencang di IG kayak gitu. Nah aku coba beli si krim tersebut, dan ternyata memang pas awalnya tuh si kulit itu kayak kepanasan ya, merah-merah kayak gitu, jadi ngebuat kulit aku jadi kusam. Dan selanjutnya kulit aku memang putih gitu, maksudnya memang mencerahkan, tapi nggak sebanding lah pokoknya. Nah dari sana aku udah ini aja, maksudnya udah berhenti gitu, jadi meninggalkan si kosmetik tersebut. Dan ternyata setelah aku telaah lagi, ternyata itu memang mengandung merkuri, dan aku kapok banget dengan menggunakan produk-produk yang sifatnya instan gitu, kayak misalnya mencerahkan seketika. Ya yang krim-krim itu kan biasanya yang tersebar kayak krim siang, krim malam, terus juga ada serumnya, terus juga ada pencuci mukanya dan lain sebagainya. Pokoknya
menurut aku jangan deh, jauhi aja produk-produk yang berbahaya, terutama yang mengandung merkuri seperti itu, karena justru akan membuat lapisan kulit kita semakin tipis seperti itu. Jadi kalian jangan tergiur dengan hasil awalnya gitu, dengan janji-janji manisnya yang membuat kulit cerah seketika kayak gitu, tapi justru ternyata nanti akan menimbulkan bahaya yang berkepanjangan gitu. Karena sebetulnya penggunaan dari merkuri dalam jangka panjang itu juga bisa kayak menimbulkan kematian kayak gitu ya, terutama untuk bayi. Nah, oleh karena itu makanya kenapa kayak ibu hamil kayak gitu harus mempergunakan kosmetik-kosmetik yang sifatnya alami gitu, atau misalnya kosmetik-kosmetik yang sifatnya aman, yang sifatnya herbal. Kenapa? Karena justru karena kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia tersebut justru akan membuat si janin itu perkembangannya terhambat seperti itu, akhirnya justru akan membuat si janinnya mati seperti itu. Jadi nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus betul-betul smart, betul-betul pintar dalam memilih kosmetik, mana kosmetik yang aman, mana juga kosmetik yang enggak seperti itu. Nah, terus juga di sini tuh aku akan ngejelasin juga ya ke kalian bahaya-bahayanya tuh seperti apa. Dan ternyata bahaya dari pemakaian kosmetik yang menggunakan merkuri itu, yang pertama mungkin gejala awalnya tuh dia seperti kayak keracunan kayak gitu. Kalau misalnya kita menghirup si merkuri tersebut atau mempergunakan merkuri tersebut, justru akan membuat keracunan gitu. Misalnya terkontaminasi melalui mulut, terus juga melalui hidung kayak gitu, terus juga sampai ke saluran pernafasan. Jadi nanti saluran pernafasan kita akan terganggu kalau kita mempergunakan produk-produk yang mengandung merkuri. Dan sebahaya itu merkuri dipergunakan dalam bahan-bahan kosmetik seperti itu. Jadi jauhi aja ya merkuri tersebut gitu, atau jauhi kosmetik yang mengandung merkuri. Nah, terus juga di samping kayak keracunan kayak gitu, dia juga bisa mengganggu kayak organ-organ dalam kita, kayak misalnya penyakit ginjal gitu kan, jadi ke kayak saluran pencernaan juga, terus ke kayak jantung gitu, soalnya kan itu bahan kimia yang sifatnya reaktif gitu ya, jadi nggak cocok gitu dengan organ tubuh kita gitu. Terus juga yang terakhir itu bisa menyebabkan kematian. Nah, menyebabkan kematian di sini tuh adalah ya terhadap janin seperti itu. Jadi maksudnya ketika ibu hamil, makanya kayak ibu hamil kayak gitu emang benar-benar harus aware, benar-benar harus smart dalam memilih kosmetik yang aman, kosmetik yang sifatnya alami, menggunakan bahan-bahan alami, menggunakan bahan-bahan herbal seperti itu gitu. Soalnya itu justru akan mengganggu kesehatan janin kita, dan naudzubillah min dzalik. Jadi nanti si janinnya akan ya seperti itulah ya. Jadi makanya sekali lagi kita tuh harus benar-benar smart, harus benar-benar pintar dalam memilih kosmetik mana yang aman dan enggak gitu, seperti itu. Nah teman-teman, semoga video ini tuh bermanfaat untuk kalian semua. Terus juga bagi kalian yang ingin request ke aku untuk ngebahas apa di video selanjutnya, silakan kalian komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Yasinta Official. Dadah! Teman-teman, bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Atau bagikan ke teman-temanmu. Kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar. Semoga bermanfaat. Nantikan aku di video selanjutnya ya. Terima kasih.